Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna. Baru saja secara simbolisasi kami menyalakan lilin sebagai suatu simbol yang membawa kami pada ingatan-ingatan kudus tentang kehadiran Kristus yang menjadi terang di dalam dunia yang gelap. Gelap karena dosa. Sehingga kalau Kristus tidak hadir ke dalam dunia, semua orang pada akhirnya akan binasa. Kami bersyukur tentang itu. Sehingga biarlah mata iman kami yang dipertajam, supaya di balik simbol-simbol lilin ini kami mengingat, kami melihat, kami menghayati terang Kristus yang sekaligus memerintahkan kepada kami, orang siapa mau beriman, mengikuti Kristus, mentaati Kristus, dia pun harus menjadi terang selama masih tinggal di dalam dunia ini. Kami akan membaca Alkitab sebagai firman-Mu yang suci untuk menyucikan kami. Firman-Mu yang benar untuk memberikan kami pengajaran-pengajaran yang benar. Dan firman-Mu yang kekal untuk mempersiapkan kami menuju pada kekekalan. Kami sadar Bapa betapa terbatasnya kami untuk mengertinya. Sebab itu urapilah kami semua, tolonglah kami semua, berilah kami hikmat dari sorga. Untuk mengerti tapi juga menghidupi setiap pengertian yang benar itu dalam setiap aspek kehidupan kami. Hamba sadar betapa terbatasnya hamba untuk mengajarkan firman ini, tapi kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Roh Kudus yang akan mempersiapkan hati kami semua menjadi seperti tanah yang subur, supaya setiap benih firman yang akan ditaburkan akan berakar lebih dalam, bertumbuh lebih kuat, berbuah lebih lebat bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sekali lagi hamba bermohon, berkatilah semua fasilitas pemberitaan yang sedang digunakan ini, sehingga ini tidak hanya efektif dan efisien bagi yang hadir di tempat ini, tapi juga yang sedang mengikuti secara virtual. Tuhan berkati jaringan internet mereka di tempat mereka masing-masing, dan Tuhan beri mereka juga hati yang mau peka, hati yang sungguh-sungguh mau terarah kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema penting, satu topik penting di saat-saat kita sedang merayakan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk kali yang pertama, sekaligus kita sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Kita tidak pernah tahu kapan dia datang kembali, tapi bahwa dia telah berjanji untuk datang kembali. Dia akan melakukan itu sebagaimana dulu di zaman perjanjian lama. Semua nabi yang sejati telah berseru, Mesias akan datang, Juru Selamat akan datang, Sang Penebus akan datang. Sungguh pun lama, beratus-ratus tahun kemudian, tapi Alkitab memberitahu kita bahwa semua janji Tuhan di dalam perjanjian lama itu tentang kedatangan Kristus tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Tidak ada yang meleset. Lalu sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia juga telah berjanji, aku akan datang kembali. Tunggulah. Nah, itu yang sedang kita rayakan, kita peringati, kita hayati, termasuk dalam perayaan-perayaan seperti ini. Tapi hari ini saya akan fokus untuk mengajak kita
memikirkan, merenungkan ulang secara sungguh-sungguh sekali lagi, sesungguhnya apakah tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Ini menjadi tema yang sangat penting. Jadi sekali lagi, perayaan-perayaan seperti ini haruslah menjadi perayaan-perayaan yang membicarakan tentang Kristus. Amin. Kristus harus menjadi inti perayaan Natal. Kristus harus menjadi inti pemberitaan Natal. Kristus harus menjadi fokus kita dalam perayaan-perayaan Natal. Dalam bentuk apapun. Di luar itu kita gagal. Kita akan terjebak pada seremoni-seremoni belaka. Kita akan terjebak pada pesta-pesta belaka. Tapi kehilangan esensi, kehilangan inti, kehilangan berita utamanya, yaitu tentang Kristus. Karena itu hari ini kita tidak hanya akan fokus pada satu bagian Alkitab, tapi saya akan berbagi kepada saudara-saudara di dalam Alkitab. Kita akan melihat paling kurang ada 4 tujuan utama kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ada banyak jawaban ketika kita misalnya mengajukan pertanyaan, kenapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia? Ada jawaban yang keluar dari nabi-nabi, ada jawaban yang keluar dari rasul-rasul. Tapi yang menarik adalah di dalam Alkitab ada jawaban-jawaban yang keluar langsung dari mulut Yesus. Saudara, misalnya kalau saudara pernah bercerita di wartawan atau pastilah mengenal maksudnya ilmu jurnalistik misalnya. Suatu berita pasti akan sangat akurat, sangat terpercaya kalau misalnya kita mendapatkan informasi dari pelakunya langsung, bukan dari orang lain. Saksi-saksi bisa saja memberikan informasi, misalnya tentang suatu perkara, suatu peristiwa, tapi pasti berita itu akan lebih akurat, sangat akurat, lebih bisa dipercaya kalau berita itu kita dengarkan langsung dari pelakunya. Demikian juga tentang berita kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Ada jawaban-jawaban yang bisa diberikan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh yang lain-lain. Tetapi sekali lagi sebagaimana saya katakan tadi, di dalam Alkitab ada yang sangat menarik. Harus kita perhatikan bahwa ada jawaban-jawaban yang keluar langsung dari mulut Yesus Kristus. Berarti ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang dahsyat, ini sesuatu yang harus kita pegang. Kenapa misalnya Yesus tidak mempercayakan jawaban itu atau alasan itu keluar dari mulut para nabi, keluar dari mulut para rasul, tapi harus Yesus Kristus sendiri yang harus mengucapkan jawaban-jawaban itu. Nah, sekali lagi, di dalam Alkitab saya akan batasi paling kurang Yesus sendiri menyebutkan alasan paling kurang ada 4 alasan, 4 tujuan utama kenapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia. Yang pertama, Yesus sendiri yang bicara. Yesus sendiri yang berkata-kata bahwa Yesus datang ke dunia untuk, perhatikan, memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Di mana itu ditulis? Mari saudara baca dalam Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini kata-kata keluar langsung dari Yesus. Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapakah manusia di sepanjang abad yang tidak berdosa? Sejak Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden, mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dan seluruh keturunannya, tidak ada yang tidak berdosa kecuali Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristuslah satu-satunya yang berhak,
mereka bertobat. Ini tujuan pertama Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Saudara, kalau saudara mengingat bagaimana peristiwa di Taman Eden, apakah tujuan utama Tuhan menciptakan manusia? Di dalam saudara pernah baca atau pernah dengar, ada satu katekismus Westminster. Itu berisi pengajaran-pengajaran yang polanya adalah tanya jawab. Di katekismus Westminster, pertanyaan pertama adalah, apakah tujuan utama Tuhan menciptakan manusia? Jawabannya adalah supaya manusia itu boleh memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Secara simbolisasi, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tetapi Allah juga memberi peringatan, memberi perintah. Ada satu pohon di dalam taman itu, jangan kamu makan buahnya ataupun raba. Nanti pada waktu kamu makannya, kamu akan mati. Karena lama dari situ saudara tahu, iblis datang menerobos ke taman itu, menyamar seperti ular. Tuhan bilang, kalau engkau makan, engkau pasti mati. Apa iblis bilang? Saudara tahu iblis bilang apa? Pak Adam dan Hawa? Iblis bilang apa? Nyandak katut. Kalau mau dimakan tua itu, mau nikah tuh nyandak mau mati, mau nikah tuh mau jadi sama dengan Tuhan. Saudara, ibu bapak guru yang hadir, tapi juga anak-anak yang di rumah, yang di sini. Coba saudara pikir, coba saudara bandingkan, mana lebih sedap mau dengar Tuhan bilang, kalau engkau makan, engkau pasti mati. Mari iblis bilang, kalau engkau makan, engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Mana lebih sedap mau dengar? Yang lebih enak mau dengar? Coba saudara-saudara, anak-anak jawab. Mana lebih sedap mau dengar? Tuhan bilang, kalau engkau makan, engkau pasti mati. Iblis bilang, nyanda. Kalau mau dimakan, mau jadi sama dengan Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mana lebih sedap mau dengar? Tuhan dah bilang atau iblis dah bilang? Kadang-kadang seperti itu, saudara. Perhatikan. Dari peristiwa itu saya menarik satu pelajaran berharga. Perhatikan kalimat berikut. Yang enak didengar belum tentu benar. Yang benar belum tentu enak didengar. Tapi yang benar harus diperdengarkan apapun resikonya. Kita ulang ya. Yang enak didengar belum tentu benar. Yang benar belum tentu enak didengar. Itu yang terjadi. Setelah iblis bilang, Ngoni akan jadi sama seperti Tuhan. Dorang makan enggak? Makan. Pertanyaannya, setelah makan, mati enggak? Tuhan bilang, kalau engkau makan, engkau pasti mati. Mas setelah dorang makan, bukan cuma nyandak mati, masih dah umur panjang leh, berketurunan leh. Jadi apakah firman Tuhan salah? Apakah firman Tuhan gagal? Kelihatan sampai waktu itu. Kok firman Tuhan tidak terjadi? Ternyata saudara tahu, saya harus jelaskan, di dalam Alkitab ada 3 arti kata mati. 1, mati secara jasmani. Semua orang mungkin akan mati secara jasmani. Mati karena sakit, mati karena COVID, mati karena celaka, mati karena apapun. Kita semua bisa mati secara jasmani. Meskipun kalau orang baca di 1 Tesalonika, Tuhan bilang, oh tidak tentu mati semua. Mungkin waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali, orang belum mati. Orang masih hidup. Tapi anggaplah Tuhan datang misalnya 100 tahun lagi, ya mungkin orang semua mati. Itu mati pertama. Mati yang kedua adalah mati secara rohani. Mati secara rohani maksudnya putus hubungan dengan Allah, terbuang dari hadirat Allah, tidak punya lagi relasi intim dengan Allah. Yang ketiga, mati di dalam kekekalan. Orang mati secara jasmani, tidak apa-apa. Orang mati secara rohani, masih bisa diselamatkan. Dan itu yang terjadi pada Adam dan Hawa. Mereka mati, iya. Jadi firman Tuhan nyandak gagal. Firman Tuhan terjadi, mereka mati waktu mereka makan. Tapi mati di situ dalam pengertian mati secara rohani. Mereka putus hubungan dengan Allah. Mereka tidak bisa lagi menikmati hadirat Allah. Dan secara simbolisasi mereka diusir dari Taman Eden.
Dan sejak hari itu mereka tidak punya lagi hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi Yesus Kristus datang kembali untuk memperbaiki hubungan yang putus ini. Amin. Mati yang ketiga adalah mati di dalam kekekalan. Ini yang tidak bisa diselamatkan. Ini tidak bisa diperbaiki. Pada hari Yesus Kristus datang kembali, suka atau tidak, percaya atau tidak, setuju atau tidak, Yesus suatu ketika akan datang kembali. Sebagaimana dia membuktikan berita para nabi bahwa dia akan datang, dia telah lakukan itu, dia akan datang lagi untuk kedua kali, dan kita percaya dia akan melakukan itu untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang-orang yang tidak bertobat, yang tetap hidup dalam dosa, yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak mungkin bisa terselamatkan. Merekalah yang akan mengalami mati yang ketiga, mati di dalam kekekalan, mati dalam kebinasaan, mati yang tidak bisa ada solusinya. Karena itulah Yesus memberitahu, harusnya berita Natal adalah berita tentang Kristus, sebagaimana saya katakan tadi. Karena itu, biarlah di masa-masa kita merayakan Natal ini, atau kita juga menyebut dalam tradisi gereja tertentu menyebut ini Minggu Advent. Advent dari bahasa Latin Adventus, artinya kedatangan, bukan penantian, kedatangan. Kedatangan apa? Kedatangan Kristus. Kita mengingat kedatangan pertama sekaligus menanti-nantikan kedatangan kedua. Tapi hari ini kita ulang tadi, saya menjawab pertanyaan, kenapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Satu, Yesus bilang, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua kita adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, sekecil apapun dosa. Dosa adalah ketidaksanggupan kita untuk memenuhi standar Allah. Semua kita berdosa. Bahkan kalau kita membaca misalnya dalam 1 Yohanes pasal 1 dikatakan, barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri dan kebenaran tidak ada dalam hidupnya. Tapi barang siapa dengan rendah hati berkata, aku orang berdosa Tuhan, ampunilah aku, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Yesus berjanji, orang-orang seperti itu akan diampuni. Amin. Yesus Kristus tidak pernah menghina orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. Saudara-saudara, saudara mungkin ingat satu bagian Alkitab, satu waktu ada seorang perempuan kedapatan bersinah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Lalu orang-orang waktu itu menyeret perempuan yang bersinah itu kepada Yesus. Lalu mereka lapor, Guru, kami mendapati perempuan ini bersinah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Menurut hukum Yahudi, orang-orang seperti itu harus dilempar dengan batu sampai mati. Tapi saudara ingat apa kata-kata yang keluar dari mulut Yesus? Yesus bilang, siapa di antara kamu tidak berdosa, silahkan lempar dia dengan batu. Ada yang berani lempar? Tidak ada. Mereka, saya membayangkan semua orang waktu itu seperti merah telinganya ketika Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan lempar dia. Tapi Alkitab bilang satu demi satu dari orang muda sampai orang tua pergi meninggalkan Yesus dan perempuan yang kedapatan bersinah itu. Lalu perempuan itu mungkin sambil menangis merangkak ke kaki Yesus. Lalu Yesus berkata, hei perempuan, di mana orang-orang itu? Mereka sudah pergi, Guru. Lalu muncul kalimat-kalimat yang sangat indah, sangat manis dari mulut Yesus. Dia kira mungkin hari itu Yesus pun akan menghukum dia. Dia kira hari itu Yesus akan menjatuhkan kebinasaan kepada dia. Tapi muncul kalimat-kalimat yang indah dari Yesus kepada perempuan yang kedapatan bersinah. Dia bilang apa? Hai perempuan, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang. Banyak orang cuma baca, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Padahal di Alkitab jelas Yesus bilang, mulai dari sekarang. Banyak orang tahu dia berdosa.
Banyak orang sadar dia harus bertobat, tapi menunda-nunda pertobatan. Itu persoalannya. Harusnya setiap kali ada kesempatan kita mendengarkan firman, harusnya setiap ada kesempatan kita mendengarkan Injil, harusnya kita bersyukur kalau ada seruan-seruan dari mimbar memanggil orang untuk bertobat, memanggil orang untuk meninggalkan dosanya, memanggil orang untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya. Yesus tidak pernah menghina orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. Yesus tidak pernah mengusir, mempermalukan barang siapa yang sekalipun berdosa, tapi mau kembali kepada Dia. Sebab itulah tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia, untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Perhatikan kalimat berikut. Sehitam apapun masa lalumu, masa depanmu masih suci. Serusak apapun masa lalumu, masa depanmu masih bisa ditata. Sejelek apapun masa lalu, percayalah, Tuhan sedang menunggu kita semua untuk kembali kepada Dia, berjalan bersama Dia lagi. Sebab inilah tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia, untuk memanggil orang berdosa. Yesus bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Sebab memang tidak ada orang benar. Yang ada adalah orang-orang yang merasa diri benar. Tapi faktanya nyanda ada orang benar. Yesus pertegas, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Jangan menunda pertobatan. Saudara-saudara, orang tidak pernah tahu kapan Tuhan akan mengambil hidup kita. Orang tidak pernah tahu kapan orang mati. Jangan menunda-nunda pertobatan. Jangan berbuat dosa lagi. Berhentilah berbuat dosa. Saudara-saudara yang masih berdosa, berhentilah berbuat dosa. Dalam bentuk apapun itu. Saudara yang masih suka menipu, berhentilah menipu. Saudara yang masih suka menyeleweng, berhentilah menyeleweng. Anak-anak yang mungkin suka menonton situs-situs gambar-gambar video-video porno, berhentilah. Yang berani melawan orang tua, bertobatlah. Bersungguh-sungguhlah hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Mumpung Kristus belum datang kembali. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang kembali. Jangan menunda pertobatan hanya karena kita melihat belum ada tanda-tanda Kristus datang. Kita tidak pernah tahu. Yesus sendiri memberitahu, anak manusia, aku datang seperti pencuri. Nyandak bilang-bilang, Dia akan datang waktu kita tidak menyadari. Maka yang terpenting adalah kita mengingat berita Natal adalah panggilan pertobatan. Amin. Harusnya Natal ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan, kata-kata yang keluar langsung dari mulut Yesus, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, Yesus bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu ditulis di mana? Saudara lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Ditulis begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi yang pertama apa? Yesus datang untuk apa? Memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Yang kedua, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang pertama itu dicatat dalam Lukas 5 ayat 32. Yang kedua itu dicatat dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Sekali lagi saya baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara kalau membaca misalnya dalam Yesaya pasal 53 atau di Mazmur, berulang-ulang di perjanjian lama muncul kalimat begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Saudara pernah enggak pikirkan kalimat itu? Siapa bilang sesat seperti domba? Siapa mesti ambil umpama domba? Nyandak misalnya bilang lagi, misalnya kita sekalian sesat seperti singa. Kita sekalian misalnya sesat seperti serigala.
Kita sekalian sesat seperti binatang-binatang yang disebut di Alkitab. Kambing atau apapun. Kenapa mesti domba? Saya waktu membaca Alkitab selalu penasaran. Kenapa Alkitab berulang-ulang kita sekalian, orang semua sesat seperti domba? Ternyata ada beberapa keunikan dari domba. Antara lain apa? Sudah tahu, domba itu sangat berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Misalnya kucing atau anjing. Saudara, kita waktu SMP kira-kira ada pengalaman, di rumah ada kucing nakal sekali. Jadi bapak bilang, aduh ini kucing tuh masih kecil malah sampai nakal. Jadi sayang orang bagaimana ya. Jadi malam-malam isi di karung pak dia. Kucing isi di karung marah lubang sedikit supaya jangan mati. Kong bawa di ujung kampung. Bawa jauh di ujung kampung. Tong saya biar situ, masuk bukan. Orang perkirakan dia mau bongkar nih karung, dia selamat. Mar pasti orang aman dari kucing nakal. Malam-malam dah bawa supaya dia tahu dah jangan angkat. Apa yang terjadi ibu bapak saudara? Pagi-pagi tuh kucing so di rumah. Nen tahu bagaimana? Dia ada naik InDrive kan, naik Gojek, enggak gitu. Maksudnya, saudara perhatikan, kucing selalu tahu jalan pulang. Anjing, sudah tahu anjing? Saudara bawa dengan motor dia di kobong, kita pernah lihat, bawa di kobong dengan motor. Saya tinggal pada dia, sebentar dia sudah rumah. Dia selalu tahu jalan pulang. Dia tahu bagaimana mau sampai pada dia tempat tinggal. Binatang-binatang itu susah mau hilang. Kita dulu waktu masih di Luan sama-sama dengan ibu kepala sekolah. Kita udah tinggal sama-sama dengan Pak Kostor waktu itu satu rumah. Kong tuh Kostor japera kuda. Nah kalau musim-musim Minggu Advent Natal begini tuh orang-orang japatang petasan banyak sekali. Waktu itu belum ada maklumat polisi tuh. Pasang petasan, kong ternyata kotek itu kuda di rumah itu takut petasan. Jadi dia waktu dengar petasan cakap sampai putus tuh tali. Satu waktu putus tali yang dah saya ikat pada dia di pinggir rumah. Oh kita bilang, Kostor, sholat di mana tuh kuda? Mar dengan tenang tuh Kostor bilang, percaya juga pendeta, mau balik dia. Hah, masalahnya dia yang tahu dah di mana. Lari dia dengan terbirit-birit takut petasan. Itu malam, dah lari lagi malam. Pagi kamar so di situ tuh kuda. Kostor nak dicari, nak bawa tali, nak ada orang kasih pulang. So di situ. Dia tahu jalan pulang. Mar ternyata sudah tahu. Domba satu-satunya binatang yang kalau pergi tidak pernah tahu jalan pulang. Saudara yang di sini ada ya piara-piara ayam, misalnya di kebun pernah tidak jaga-jaga? Aduh kasihannya ayam kalau pergi dia sering tahu mau balik. Tidak, dia selalu pergi dia pagi cari makan, orang tidak pernah jaga. Sore-sore orang soal. Mar jangan coba-coba bikin pada domba. Domba waktu pergi tidak pernah tahu jalan pulang. Domba selalu gampang tersesat. Dan waktu dia tersesat pun dia tidak sadar dia sedang tersesat. Karena itu supaya dia selamat, tuh gembala mesti pergi cari kong bawa pulang pada dia. Sebab itu Alkitab bilang kita sekalian sesat seperti domba. Orang semua tersesat. Orang tidak tahu bagaimana selamat. Orang tidak tahu bagaimana berdamai dengan Allah. Orang tidak tahu bagaimana memperoleh hidup kekal. Orang tidak tahu bagaimana membereskan dosa-dosa kita. Orang tidak tahu bagaimana diselamatkan dari keterhilangan. Karena itu seperti domba yang harus dan sangat bergantung kepada peran aktif gembala. Demikianlah Yesus memberitahu kita, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sudah jelas sampai di sini? Ini Yesus sendiri yang bilang, aku datang mencari, kiamat mesti cari. Ini mengandung dua pengertian. Satu, orang memang tidak bisa selamat kalau Kristus tidak datang cari. Yang kedua, ini mengajarkan satu prinsip Tuhan yang kita percayai dan Tuhan yang disembah oleh yang lain. Agama
Kristen satu-satunya yang mengajarkan bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang pertama-tama mencari manusia. Tindakan Tuhan mencari manusia itu adalah tindakan aktif. Tindakan manusia mencari Tuhan adalah reaktif. Jadi kalau ada misalnya orang bilang, bagaimana dan itu di Amos bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu kata-kata bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Itu ditujukan kepada umat Allah. Dorang sok tahu tuh Allah. Waktu dorang meninggalkan Allah. Amos bilang, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Tapi itu bukan dalam kerangka memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Tapi Yesus bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Domba, binatang yang kalau tersesat tidak pernah tahu jalan pulang. Kedua, domba, binatang yang paling tidak bisa membela diri. Domba, binatang yang paling tahu bakal lain. Karena itu kalau dia baku dapat dengan musuh dan mangsa dan serigala, cuma satu dia pilihan, dia akan mati. Karena itu tur gembala mesti cari, mesti berinisiatif cari, tidak boleh tunggu. Yesus bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita semua terhilang. Kita semua telah putus hubungan dengan Allah karena dosa-dosa kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana membereskan dosa kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana berdamai dengan Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana untuk kembali kepada janji-janji hidup kekal. Sampai Kristus datang dan memberitahu, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah Kristus yang kita sembah. Amin. Yang ketiga, Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita ulang, yang pertama, Yesus bilang, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Di Lukas 5:32. Yang kedua, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Yang ketiga, Yesus datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Saya baca untuk kita semua. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus satu-satunya. Itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Sebab kalau saudara misalnya membaca dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus menumpahkan darahnya, bukan hanya meneteskan darahnya, tapi menumpahkan darahnya, mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa kita. Yesus bukan cuma panggil orang bertobat, bukan cuma cari dan selamatkan, tapi yang ketiga yang Yesus lakukan adalah mencurahkan darahnya untuk menghapus. Perhatikan Alkitab. Nanti lain waktu kita jelaskan. Para menarik Alkitab bilang untuk mencurahkan dosa bagi banyak orang, bukan semua orang. Karena memang Alkitab bilang ada orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Siapakah mereka? Mereka yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus satu-satunya yang tidak pernah memaksa orang untuk mengikut Dia. Yesus juga tidak pernah membujuk orang untuk mengikut Dia. Dan Yesus juga tidak pernah menipu orang supaya mengikut Dia. Dengan jujur Yesus berkata, kalau mau engkau ikut aku, engkau harus menyangkal diri. Engkau harus memikul salib. Engkau harus sungguh-sungguh mengikut aku. Karena kita tidak akan membahas itu. Tapi yang ketiga
ketiga sangat menemukan kebenaran-kebenaran yang sejati, menemukan Injil sejati, supaya pemberitaan Natal tidak boleh tidak memberitakan Kristus. Maafkan saya, saudara-saudara, terutama ibu bapak guru, orang tua yang mungkin menyaksikan ini. Kita miris berita-berita tentang Natal, khotbah-khotbah Natal tidak membicarakan tentang Kristus, membicarakan yang lain-lain. Kita kehilangan esensi Natal. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk kembali kepada tujuan utama. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Yang ketiga, kita ulang tadi. Yesus datang untuk apa? Dia bilang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, ada satu kalimat yang menarik di atas kayu salib. Saudara pernah dengar istilah 7 perkataan salib, tapi salah satu yang menarik adalah waktu di atas kayu salib, Yesus keluarkan satu kalimat penting begini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sekarang pakai akal sehat, pakai akal waras, pakai pikiran yang waras. Kita mau tanya, misalnya, itu Herodes, apakah dia tidak tahu yang dia perbuat? Pilatus, dia tidak tahu yang dia perbuat? Itu imam-imam kepala, dia tidak tahu yang dia perbuat? Kasih contoh. Adek, mari kok. Mari, tidak lama. Saudara perhatikan, enggak, tuh adek sana. Sorry ya, tuh. Apa tadi dia? Halo, mari enggak lama. Ada mau tanya. Dia pe mama siapa? Oh, adek dulu ya. Saudara perhatikan ya. Sini. Tak apa. Terang batang apa? Adek, pe nama apa? Ya. Nama apa? Ya. Apa itu nama? Ya. Lydia. Kita mati kiri payah kanan. Media. Oke. Media sekelas berapa? Sekelas sekolah. Belum. Umur berapa dia, Ibu? Umur 5. Media. Sudah terkira ya semua ya? Yang di rumah terkira ya? Apa lihat di kamera? Kita mau tanya ya, Media. Kalau pukul teman bagus atau enggak? Ya enggak bagus dia bilang. Kalau pelit pak teman bagus atau enggak? Ya enggak. Kalau lempar orang ke rumah bagus atau enggak? Ya enggak. Oke, sini dulu. Misalnya, mana dia ke mama? Ibu, terkira ya. Misalnya satu waktu media ambil batu, kong dia lempar orang pe kaca oto baru lagi, kong pica tuh kaca, kong mangamu tuh yang punya oto, dia marah, dia so datang bawa kayu karena baru dah kredit lagi, kong selesai pica itu kaca. Kita mau tanya Pak Ibu, kita mau tanya dulu ya, sudah dengar ya, media kalau lempar orang pe oto bagus atau enggak? Nyanda, dia umur 5, dia bilang itu enggak bagus. Kong pas tuh om dah mangamu ibu mau kasih pilihan bagaimana? Kasih 2 pilihan. 1, ibu bilang begini, om, kenapa tuh anak sana tuh udah lempar orang pe kaca oto? Terserah jo om mau baking apa pada dia. Atau yang kedua, ibu akan bilang begini, om, jangan marah kasihan pada dia. Dia kasihan belum tahu apa-apa. Hitung jo berapa DP kerugian. Nanti tak berusaha mau bantu, mau bayar itu. Marjang baking apa-apa pada dia. Dia tapi anak, dia belum tahu apa-apa. Ibu mau pilih jawaban pertama atau kedua? Ibu sebagai ibu yang baik. 1, ibu bilang terserah jo om mau baking apa pada dia, om gas pada dia. Atau ibu bilang begini, sudah terkira ya, om jangan marah wetak pada dia. Memang dia tapi anak. Marjang marah pada dia, om hitung jo berapa DP rugi, nanti tak ganti. Dia kasih yang belum tahu apa-apa. Ibu yang baik, ibu pilih jawaban pertama atau kedua?
Yang kedua, oke. Mari sekarang kita tanya, ibu tahu dia salah? Oke. Mari apa dong ibu bilang dia belum tahu apa-apa? Saudara ikut apa tanya? Kita bicara menjelaskan firman ini, yang kira indah bermain. Ibu tahu dia salah toh? Mari ibu udah bilang tadi dia belum tahu apa-apa. Oke, duduk jadi. Makasih Tuhan memberkati. Kita mau jelaskan. Saudara perhatikan nih. Ibu tahu dia salah. Salah. Bukan cuma ibu. Deng tuh anak ini 5 tahun dia tahu dia salah. Dia tahu. Betul tapi dia salah tuh lempar orang tua. Dia tahu. Dia sadar dia salah. Baru umur 5 tahun. Apalagi tuh orang di sini. Siapa yang tidak tahu apa yang curi salah? Bersinah itu salah. Menyeleweng itu salah. Dan lain-lain badusta itu salah. Anak kecil ini tahu mana benar mana salah. Dan ibu juga tahu dia salah. Markia pada waktu dia bikin salah itu, ibu tidak pilih jawaban pertama. Gas kepada dia om. Mar ibu pilih om. Jangan marah wetak dia. Biar kita susah, kita mau banting tulang, tak mau ganti om be kerugian. Jangan bikin apa-apa pada dia. Karena dia wetak belum tahu apa-apa. Ibu mau pilih itu tuh ibu bilang tadi. Mari ibu bilang dia belum tahu apa-apa, sedangkan dia tahu itu apa-apa. Ibu bilang belum tahu apa-apa. Perhatikan kalimat berikut. Saya tahu satu hal. Perhatikan. Kalimat dia belum tahu apa-apa bukan berarti dia belum tahu apa-apa. Mar kalimat itu adalah kalimat pembelaan. Oke? Sudah mengerti? Itu ibu pe kalimat pembelaan tadi. Dia belum tahu apa-apa bukan berarti dia belum tahu apa-apa. Dia tahu benar salah. Mar inilah ibu yang baik pe tindakan tak bela pada dia. Betul ibu? Sudah tahu. Waktu di atas kayu salib, Kom Yesus bilang, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Yesus tahu orang tahu apa yang orang perbuat. Yesus tahu Herodes tahu yang dia perbuat. Yesus tahu itu salah. Yesus tahu orang salah. Yesus tahu orang berdosa. Mar waktu Yesus bilang ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah tindakan pembelaan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa untuk kita semua. Amin. Siapa yang baru sekarang mengerti ini konsep? Selama ini orang baca Alkitab juga tidak mengerti, tidak peduli. Mimbar-mimbar juga tidak menjadi tempat pengajaran firman Tuhan. Yesus tahu kok yang orang perbuat. Tapi kita ulang, inilah tindakan pembelaan. Siapakah yang pernah berdiri di hadapan Allah untuk membela umat manusia yang berdosa? Yesus Kristus satu-satunya. Amin. Karena itulah tujuan utama Yesus Kristus datang ke dunia. Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu berbahagialah orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, terakhir. Kita ulang. Yang pertama Yesus bilang, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5:32. Yang kedua, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Yang ketiga, aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku, mencurahkan darahku menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Penegasannya di Ibrani 9 ayat 22. Sebab tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yang keempat, Yesus bilang, Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Itu dicatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Sudah perhatikan, saya baca untuk kita. Yohanes 10 ayat 10.
Maafkan saudara-saudara kita saking terlalu semangat. Yohanes 10 ayat 10 ditulis begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Yesus bilang, aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang keluar langsung dari mulut Yesus. Ini berbicara tentang apa? Tentang hidup kekal. Hidup dalam kelimpahan, bukan tentang kekayaan materi, bukan kelimpahan hidup di dunia ini, tapi ini membicarakan tentang jaminan hidup kekal. Amin. Engkau boleh miskin di dunia, tapi sangat miris kalau engkau sudah miskin lalu tidak mempunyai jaminan hidup kekal. Tapi juga apa artinya Yesus bilang, apa juga artinya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Tak salah engkau jadi orang kaya berlimpah. Tapi yang jauh lebih penting adalah apakah engkau memiliki jaminan hidup yang kekal. Dan Yesuslah satu-satunya yang menjamin dan memberikan hidup kekal itu. Karena itulah tujuan utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia ketika dia berkata, aku datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Ini bicara tentang jaminan hidup kekal. Barang siapa mau percaya kepada Yesus Kristus, menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mentaati Dia dalam kesulitan pergumulan apapun, ialah orang-orang yang akan memiliki jaminan hidup kekal. Barang siapa bahkan berani berair mata dalam iman, dia akan melihat mata air kehidupan di dalam kekekalan. Dan itu hanya dijamin oleh Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam kesempatan ini kami boleh mendengarkan Injil. Kami sungguh-sungguh membicarakan maksud utama kedatangan Kristus. Sungguh pun hamba berhenti berbicara, tapi kiranya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang mengikutinya secara virtual. Biar kami semua dalam pertolongan Roh Tuhan yang kudus membuka hati kami sekali lagi, menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Sebab itulah tujuan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kami tahu satu hal, bahwa suatu saat kelak Yesus Kristus akan datang kembali, bukan lagi untuk memberi pengampunan dosa, bukan lagi untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat, bukan lagi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan lagi datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tapi yang Yesus akan lakukan di hari yang akan datang ketika Yesus datang kembali adalah memberi jaminan hidup kekal, memberi kepastian keselamatan, menganugerahkan hidup kekal kepada orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan menaatinya dalam segala keadaan. Sungguh pun sulit jalan hidup kami selama kami di dunia ini, tapi kami menemukan sukacita yang berlimpah-limpah yang tak pernah habis di dalam Kristus. Terima kasih tentang firman-Mu, terima kasih tentang janji-janji-Mu, terima kasih tentang Injil, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah untuk sisa hari hidup dan hari depan kami, Kristus memberi visi baru dalam hidup kami. Kristus terus mengarahkan langkah demi langkah kehidupan kami, sampai suatu saat kami berjumpa dengan Kristus di dalam kemuliaan dan kekekalan. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan kami boleh beribadah. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan terus memelihara kami. Tuhan akan membimbing kami, memberkati semua peserta didik, baik yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti secara virtual, bahkan seluruh sivitas akademika, keluarga besar SMP Negeri 1 Tondano. Tuhan memberkati para siswa, Tuhan memberkati juga orang tua mereka,
yang terus berjuang untuk menjadi guru di rumah, menjadi teladan bagi anak-anak, untuk membentuk hidup dan hari depan anak-anak. Dalam perjuangan mereka, berkatilah mereka Tuhan. Kuatkan mereka ketika mereka menghadapi kesulitan, tapi buatlah mereka juga tetap setia dalam iman ketika mereka melihat kelimpahan, mereka tidak melupakan Tuhan. Demikianlah Tuhan memberkati semua guru yang ada di SMP 1 Tondano ini. Beri mereka hati seperti hati Kristus, menjadi guru sejati yang tidak hanya memastikan anak-anak mereka bertumbuh dalam ilmu pengetahuan, tapi sungguh-sungguh memastikan bahwa anak-anak mereka yang mereka didik, yang dipercayakan orang tua kepada sekolah ini, para guru menjadi seperti arsitek jiwa, membangun iman anak-anak, memastikan anak-anak ini juga memiliki arah yang benar, memiliki iman di dalam Kristus. Beri kesabaran, beri komitmen, beri hati yang selalu baru, beri hati yang selalu merindukan damai sejahtera Kristus akan terjadi dalam sekolah ini bagi para guru secara khusus. Berkatilah orang-orang yang diberi mandat khusus, kepala sekolah, Ibu Meli, para wakil kepala sekolah, dan semua orang yang diberi tugas tanggung jawab secara struktural. Pimpinan-pimpinan program studi, pimpinan-pimpinan jurusan, diberkatilah mereka Tuhan. Beri mereka kesehatian untuk terus membangun kerajaan Allah di SMP Negeri 1 Tondano ini. Tuhan akan terus memberi hikmat kepada mereka. Tuhan akan terus memberi hati yang selalu memiliki hati Kristus, pikiran yang selalu merencanakan damai sejahtera, yang saling membangun dalam kasih, yang saling mendorong dalam pertumbuhan. Jauhkan iri hati, kebencian, roh pemecah, menghambat karir orang lain. Jauhkanlah semuanya itu Tuhan. Tapi biarlah di sini mereka akan menemukan damai Kristus. Karena Kristus memerintah hati dan pikiran pimpinan sekolah, wakil kepala sekolah, pimpinan program studi dan jurusan. Semua guru sungguh-sungguh ada dalam pimpinan Kristus. Kalaupun mereka menghadapi kesulitan, penderitaan, pergumulan, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam kebersamaan, Tuhan bela mereka, Tuhan kuatkan mereka. Demikian juga dengan kami semua yang hadir di tempat ini. Mungkin ada perwakilan-perwakilan dari kantor dinas atau dari instansi yang lebih tinggi. Tuhan berkati mereka. Berkati tanah Minahasa ini, berkati bupati, wakil bupati, dan semua orang yang menjadi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Minahasa ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah kerajaan Tuhan makin jelas, makin kentara, makin meluas di tanah Minahasa ini bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan dalam bentuk uang. Tuhan kuduskan itu supaya itu juga boleh berfaedah bagi kepentingan-kepentingan pelayanan gereja Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan untuk keberlangsungan ibadah maupun mungkin ada kegiatan-kegiatan sebentar, Tuhan tetap menyertai kami. Semua anak-anak yang mulai minggu-minggu yang akan berjalan ini atau minggu depan akan memasuki masa-masa ujian, Tuhan berkati mereka, Tuhan beri hikmat, beri semangat, beri sukacita. Atau mungkin yang sudah sementara melaksanakan ujian-ujian di akhir semester ini, Tuhan akan terus memberkati mereka. Sampai pun mereka akan memasuki masa-masa penerimaan hasil ujian maupun masa-masa liburan, Tuhan akan tetap memimpin anak-anak kami, mereka yang masih sangat mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengancaran kesesatan. Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengarkan doa kami Bapa, dengarkan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.